Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan materi, yaitu materi pada pertemuan ke-10 mengenai mikrobiologi industri. Di mana, seperti yang sudah saya jabarkan pada awal pertemuan kita, pada setengah semester yang akan kita lalui, kita akan membahas secara umumnya mulai dari karakteristik dari mikroorganisme atau mikrobiologi, kemudian bagaimana karakteristik fisiknya, kemudian bagaimana karakteristik fisiologi dari masing-masing mikroorganisme yang berbeda, dan setelah sekian tengah semester, kita akan masuk ke penggunaan atau aplikasi dari mikrobiologi sendiri. Pada pertemuan 9, kita membahas, atau pada pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai mikrobiologi pangan, bagaimana peranan mikrobiologi atau dalam hal ini mikroorganisme dalam ketersediaan pangan, jadi bagaimana suatu mikroorganisme itu bisa mempengaruhi jangka waktu penyimpanan suatu pangan. Dan dari situ juga berkembang ada beberapa teknik-teknik atau teknologi yang dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan. Dalam hal ini dengan berdasar dari adanya pengetahuan terkait mikrobiologi di pangan. Dan ada juga sedikit membahas beberapa mikroorganisme yang memang pada dasarnya kita memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk makanan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana peranan mikroorganisme atau mikrobiologi dalam industri. Jadi levelnya level industri, bagaimana kita memanfaatkan mikrobiologi dalam industri yang nantinya kita akan membahasnya mulai dari bagaimana hubungannya antara mikroorganisme dan produk. Kemudian kita akan membahas sedikit produk-produk industri di bidang kesehatan dan nantinya di bidang pangan. Oke. Pertama yang perlu dibahas dulu seperti di awal penjelasan ini adalah mengenai apa yang dimaksud dengan mikrobiologi industri. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mikrobiologi industri? Jadi pada dasarnya mikrobiologi industri adalah penggunaan ataupun pemanfaatan mikroorganisme yang dia dapat tumbuh dalam skala yang besar. Jadi dengan menumbuhkan mikroorganisme dalam skala yang besar atau dengan memanfaatkan mikroorganisme dalam skala yang besar, diharapkan dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang besar juga, sehingga nantinya diharapkan memiliki nilai komersil. Kemudian penggunaan mikroorganisme di sini salah satunya adalah dengan adanya aktivitas transformasi kimiawi tertentu, sehingga dari adanya transformasi kimia tadi menghasilkan suatu produk di industri yang nantinya akan dimanfaatkan untuk manusia juga untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan fungsional lainnya. Kemudian dalam mikroorganisme dan produk sendiri, pada dasarnya kita memanfaatkan reaksi metabolit suatu mikroorganisme. Jadi yang secara alaminya dihasilkan dalam jumlah yang terbatas, tapi dengan kita melakukan rekayasa pada mikrobiologi industri, kita meningkatkan jumlah atau kuantitas dari reaksi metabolit mikroorganisme tadi, sehingga nanti dihasilkan suatu produk dalam jumlah yang besar, sehingga nanti bisa kita manfaatkan. Beberapa macam produk yang bersumber dari mikroorganisme, mulai dari alkohol, yang tentunya berdasar dari proses fermentasi,
untuk pembuatan bir ataupun pembuatan anggur. Ada juga produk-produk farmasi seperti antibiotik, ada untuk makanan tambahan. Umumnya ini salah satunya adalah asam amino. Kemudian ada juga dalam bentuk enzim dan bahan kimia. Contohnya ada butanol dan asam sitrat. Di mana produk-produk ini dalam prosesnya memanfaatkan mikroorganisme. Dan pemanfaatannya pun tidak dalam skala yang kecil saja, skalanya bisa dilakukan dalam skala yang besar, skala industri. Kemudian mikroorganisme utama yang banyak dimanfaatkan dalam industri umumnya dalam cendawan ataupun kamir, dalam bentuk cendawan ataupun kamir, serta beberapa prokariot khususnya Streptomyces. Umumnya mereka di sini adalah spesialis penghasil metabolit. Jadi yang memang mereka secara fisiologisnya menghasilkan suatu metabolit sebagai sintesis satu atau lebih produk dalam jumlah yang besar. Tapi memang kemampuan untuk bisa memproduksi atau mensintesis banyak atau metabolit dalam jumlah yang besar itu pada umumnya memang suatu kemampuan yang tidak alami, sehingga seringkali yang dalam ranah industri yang sudah dimanfaatkan mikroorganismenya adalah yang memang sudah mengalami mutasi atau memang sudah direkayasa secara genetik. Itulah yang menjadi alasan dalam pemanfaatan mikrobiologi di industri ada galur-galur khusus yang memang dibuat, direkayasa, disimpan untuk nantinya dimanfaatkan. Yang pada umumnya dalam skala industri, mikroorganisme ini dalam bentuk galur-galur ini itu bisa dipatenkan sebagai suatu produk yang nantinya memiliki nilai ekonomis juga nantinya. Kemudian beberapa karakteristik lain mikroorganisme di industri adalah pertama pertumbuhannya yang pesat, kemudian pembentukan produk dalam kultur dapat membentuk produk dalam kultur yang berskala besar, kemudian dia bisa menghasilkan spora ataupun bentuk reproduktif lainnya, sehingga nantinya bisa diinokulasikan ke dalam fermentor besar, yang tentunya akan lebih mudah ketika memang dia bisa menghasilkan spora. Kemudian media yang digunakan itu mudah untuk diperoleh dalam jumlah besar dan harganya yang relatif murah. Kemudian dia bukan penyebab penyakit baik itu terhadap manusia, hewan ataupun tanaman. Dan mikroorganisme tersebut mudah dimanipulasi secara genetik dan memiliki kestabilan genetik. Jadi ketika diperlukan rekayasa genetika, maka itu tidak mempengaruhi bagaimana viabilitasnya, apakah si mikroorganisme tadi bisa tetap hidup ketika sudah direkayasa. Biasanya contoh sederhananya, kita ambil contoh saja E. coli. E. coli yang pada dasarnya dia metabolitnya tidak ada metabolit utama misalnya yang dibutuhkan misalnya dalam bentuk antibiotik. Tapi E. coli ini bisa ditambahkan dari rantai DNA, rantai RNA yang dia punya, ditambahkan satu rangkaian furin pirimidin, satu rangkaian kode genetik yang nantinya bisa mensintesis suatu antibiotik. Jadi ketika dia ditambahkan, si E. coli ini masih tetap hidup. Dan memang tidak semua mikroorganisme yang bisa direkayasa secara genetik. Jadi yang pertama memang harus sudah terbaca terlebih dahulu rangkaian genetiknya seperti apa dari suatu mikroorganisme.
kemudian apa saja reaksi-reaksi yang terjadi, sehingga nanti memang dibutuhkan satu riset yang cukup panjang untuk bisa memanfaatkan suatu mikroorganisme untuk bisa direkayasa secara genetik nantinya. Kemudian, secara sederhananya nanti untuk pemanfaatan atau aplikasi mikrobiologi dalam industri, pada umumnya kita akan menemukan ada 4 tipe atau 4 jenis dari produk. Yang pertama dalam bentuk sel. Jadi sel mikroorganismenya nanti yang nantinya dimanfaatkan dalam industri. Yang kedua bisa dalam bentuk biotransformasi. Jadi adanya atau aplikasi penggunaan suatu mikroorganisme dapat melakukan suatu biotransformasi, sehingga hasil biotransformasi tadi yang nantinya akan dimanfaatkan, atau dalam bentuk produk sel. Sel tersebut menghasilkan suatu produk, contohnya dalam bentuk metabolit tadilah yang nanti dimanfaatkan. Jadi sederhananya seperti kita memerah susu misalnya. Setelah memerah susu, kita akan mengambil ekstrak yang bersumber dari suatu organisme. Nah, kalau dalam bentuk mikroorganisme, biasanya mikroorganisme menghasilkan suatu senyawa tertentu dalam bentuk metabolit. Metabolit inilah yang kita manfaatkan. Jadi sebagai contohnya, untuk produk mikroorganisme dalam bentuk sel, kita bisa lihat pada pemanfaatan samir untuk makanan tambahan, untuk di minuman, atau substansi lainnya. Kemudian untuk biotransformasi sel, contohnya proses biotransformasi yang digunakan untuk mengkonversi secara kimiawi suatu substansi spesifik menjadi substansi lain. Contohnya di sini adalah untuk menghasilkan steroid. Kemudian contoh yang terakhir untuk produk sel itu bisa dalam bentuk enzim, bisa dalam bentuk antibiotik, makanan tambahan, alkohol, ataupun bahan-bahan kimia. Kemudian kita masuk mengenai bagaimana metabolit atau produk mikroorganisme. Pada umumnya, metabolit ataupun produk mikroorganisme dihasilkan pada fase eksponensial. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, ada salah satu fase pertumbuhan mikroorganisme, fase eksponensial, di mana fase eksponensial ini menjadi fase penting untuk bisa kita memanfaatkan metabolit atau produk organisme, di mana kita bisa mendapatkan secara maksimal itu pada fase eksponensial sampai dengan akhir fase eksponensialnya. Metabolit dasar itu nanti terbagi lagi menjadi 2 macam tipe yang berbeda. Ada metabolit primer yang dibentuk selama fase pertumbuhan. Jadi selama fase eksponensialnya dia terbentuk, contohnya ini adalah alkohol. Ada metabolit sekunder. Ini yang dihasilkan setelah fase pertumbuhannya berakhir atau pada fase stasioner. Contohnya adalah penisilin. Kemudian yang berikutnya ada metabolit sekunder. Metabolit sekunder sendiri adalah metabolit penting dalam industri, di mana dia tidak memerlukan pertumbuhan dan reproduksi. Pembentukan metabolit sekundernya sangat bergantung pada kondisi pertumbuhan, pada khususnya adalah bagaimana komposisi medianya. Umumnya, metabolit sekunder seringkali diproduksi sebagai kelompok senyawa sekerabat. Dan metabolit sekunder dapat dihasilkan secara berkelebihan, tidak seperti metabolit primer yang akan terkait dengan metabolisme primernya. Pada umumnya, metabolit sekunder merupakan senyawa organik kompleks yang memerlukan sejumlah enzim spesifik dalam reaksi sintesisnya. Kemudian
Dalam pemanfaatan mikroorganisme, pada umumnya kita menggunakan prinsip fermentasi, di mana dalam skala industri berarti kita memanfaatkan suatu fermentasi dalam bentuk skala yang besar, di mana dalam proses fermentasi skala besar di sini kita memanfaatkan fermentor sebagai sebuah wadah yang digunakan untuk melakukan fermentasi skala besar. Jenisnya sendiri ada yang dibedakan berdasarkan ukuran dari si fermentornya, mulai dari 5 sampai dengan 10 liter itu untuk riset ataupun laboratorium. Untuk yang industrinya bisa mencapai 500.000 liter. Ukurannya tentunya akan tergantung dengan prosesnya tadi dan produk yang dihasilkan. Jadi ini contohnya di sini untuk continuous flow stirred tank reaktor. Jadi di sini dalam bentuk tabung dia ada beberapa peralatan utama yang nantinya digunakan di sini, mulai dari untuk motor pengaduknya, kemudian mulai dari tempat untuk menambahkan atau memasukkan inokulan atau kultur mikroorganismenya, kemudian untuk menambahkan nutrisinya di sini. Kemudian ada juga sistem untuk kontrol pH, kontrol DO-nya seperti apa, kemudian kontrol suhunya seperti apa. Dan nantinya memang akan ada pengaturan panas, pengaturan ketersediaan oksigen, tergantung juga nanti dengan kebutuhannya. Jadi nantinya pada umumnya fermentor yang digunakan pada suatu industri, dia bisa dalam bentuk anaerob ataupun dalam bentuk aerob. Jadi anaerob di sini dalam kondisinya dia tidak ada oksigen sama sekali. Yang aerob itu dalam kondisinya tersedia oksigen. Fermentor anaerob dia tidak memerlukan peralatan khusus, kecuali peralatan yang nantinya digunakan untuk menyingkirkan panas. Panas di sini akan dihasilkan selama proses fermentasi secara anaerob. Kemudian untuk fermentor aerob, ada beberapa peralatan yang memang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan yang anaerob. Jadi diantaranya adalah untuk pengadukannya, jadi satu peralatan yang digunakan untuk mengaduk fermentornya nanti, dan ada juga dibutuhkan peralatan untuk memberikan udara atau pemberian aerasi. Pada umumnya fermentor aerob ini yang lebih banyak digunakan dalam industri. Kemudian secara umumnya baik itu fermentor aerob ataupun fermentor anaerob, sterilisasi media dan penyingkiran panas menjadi satu kunci, salah satu proses vital yang perlu disiapkan atau perlu dipikirkan. Jadi demi memang tercapainya tujuan yang memang diharapkan di awal ketika fermentasi ini digunakan. Kemudian fermentor umumnya dilengkapi dengan pelindung eksternal tempat uap yang fungsinya untuk sterilisasi, jadi untuk memasukkan atau mengeluarkan nanti apa yang nantinya diproses dalam fermentor tadi. Kemudian ada juga air dingin yang mengalir yang berfungsi untuk mendinginkan fermentor. Kemudian sistem aerasi juga diperlukan untuk mentransfer oksigen ke dalam media pertumbuhan di dalam wadahnya, di mana ini sangat penting karena ketika adanya air di dalam satu media, oksigennya lebih sulit untuk terlarut, ditambah dengan ketika kerapatan mikroorganismenya tinggi juga akan membutuhkan konsentrasi oksigen yang tinggi juga. Alat tambahan yang bisa digunakan
terkait dengan sistem aerasi adalah sparger dan digunakan untuk mengalirkan oksigen dan bisa juga menggunakan satu alat pengaduk. Kemudian dalam pemanfaatan fermentasi skala besar dibutuhkan pengawasan dan pengendalian, di mana beberapa parameter yang perlu diawasi dan dikendalikan adalah mulai dari kerapatan pertumbuhan, kemudian produk yang dihasilkan, dan parameter-parameter lingkungan. Parameter lingkungannya mulai dari suhu, kemudian konsentrasi oksigen, pH, biomassa, kadar nutrien, dan konsentrasi produk. Jadi kelima ke 6 parameter lingkungan ini menjadi parameter yang penting wajib untuk dikontrol. Itulah kenapa tadi pada gambar yang sebelumnya saya tampilkan ada beberapa indikator yang menunjukkan parameter-parameter lingkungan. Nantinya observasi juga perlu dilakukan pada beberapa kurun waktu tertentu untuk menetapkan perubahannya dan untuk nanti melakukan suatu assessment apakah perlu dilakukan perlakuan tertentu sehingga prosesnya tetap berjalan dengan optimal dan produk yang dihasilkannya juga dihasilkan dengan baik. Kemudian model matematika juga dapat digunakan, pada dasarnya digunakan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai parameter terhadap pertumbuhan dan produk secara interaktif dan cepat. Kemudian terkait dengan peningkatan skala fermentasi, peningkatan pada dasarnya adalah transfer proses dari peralatan skala laboratorium ke dalam peralatan besar berskala industri. Perilaku biokatalis skala laboratorium dan industri akan sangat berbeda nantinya. Kemudian proses peningkatan diawali dengan penggunaan fermenter skala kecil terlebih dahulu, dari 1 sampai dengan 10 liter. Baru dalam melakukan perubahan perlu dilakukan atau dilihat juga mengenai variasi media, suhu, dan pH dengan peralatan yang tidak banyak dan biaya yang relatif lebih murah. Kemudian selanjutnya baru dimulai tahapan perintisan atau pilot plan-nya dengan peralatan bervolume 300 sampai dengan 3.000 liter. Baru tahap akhir fermenter komersial volumenya sebesar 10.000 sampai dengan 500.000 liter. Dan nantinya aerasi pada setiap tahapannya perlu dikendalikan karena adanya peningkatan volume tadi. Oke, kemudian kita masuk ke produk industri kesehatan. Contohnya di sini adalah antibiotik, di mana di sini kita akan membahas bagaimana mengkarakterisasi dan bagaimana kita bisa mengisolasi antibiotik sebagai suatu metabolit yang dihasilkan mikroorganisme. Jadi antibiotik sendiri adalah bahan kimia yang dihasilkan mikroorganisme yang dapat mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Jadi dia merupakan metabolit sekunder yang dapat dihasilkan oleh cendawan filamen ataupun bakteri Actinomyces. Secara tradisionalnya, antibiotik dihasilkan dengan penapisan. Alur sederhana produksi antibiotik yang pertama di sini adalah kita harus mendapatkan isolat dari si mikroorganisme yang menghasilkan antibiotik tadi. Isolat tadi kita tumbuhkan dulu. Jadi kita tumbuhkan si isolat tadi, kemudian hingga dia menjadi suatu kultur murni. Jadi benar-benar di dalam suatu media yang kita tumbuhkan isolat tadi, itu memang hanya dia yang tumbuh dalam kultur tadi. Baru setelah itu kita lakukan pengujian terlebih dahulu. Bagaimana kemampuannya dalam menghasilkan antibiotik yang memang nantinya antibiotik tadi dapat berdifusi dan menghambat pertumbuhan bakteri uji. Bakteri uji yang nantinya digunakan umumnya adalah
berbagai macam jenis bakteri patogen. Prosedur untuk pengujiannya sendiri mulai dari metode cawan gores silang atau cross trick, kemudian identifikasi isolat penghasil antibiotik senyawa baru, kemudian analisis struktur jika dia dihasilkan dalam jumlah yang cukup banyak, kemudian baru dilakukan uji toksisitas dan aktivitas terapeutik pada hewan yang terinfeksi. Kemudian ada antibiotik yang akan diproduksi secara komersial harus melewati tahap peningkatan skala yang diikuti dengan proses pemurnian. Ini tahapan-tahapan isolasi dan pengembangan antibiotik, jadi mulai dari isolasi dan purifikasi, kemudian penilaian efisiensi antimikrobanya, kemudian produksi dalam skala yang kecil, pengujian toksisitas, produksi dalam pilot scale-nya, baru ke clinical trial. Jadi masih tahapan yang panjang sebenarnya untuk bisa diaplikasikan atau digunakan secara langsung ke manusia. Kemudian untuk pemurnian antibiotik sendiri pada umumnya bisa digunakan 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan ekstraksi, menggunakan adsorpsi, dan pertukaran ion ataupun pengendapan. Antibiotik yang mudah larut dalam pelarut organik, pemurniannya dapat dilakukan dengan ekstraksi. Kemudian vitamin dan asam amino, steroid, dan proses biotransformasi dan enzim sebagai suatu produk industri. Terakhir, sebagai penutup dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini, silakan saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan. Siapkan kertas lembar, berikan identitas mahasiswa, mata kuliah, tanggal, nama tugas. Kemudian silakan disalin terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya dan langsung dijawab. Jawabannya akan dikumpulkan melalui Google Classroom seperti biasa. Beserta deadline pengumpulannya akan diberikan melalui Google Classroom. Silakan setelah mendengarkan penjelasan materi ini, silakan kunjungi Google Classroom-nya untuk melihat bagaimana penugasannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan, tanggapan silakan diberikan melalui Google Classroom, melalui video penjelasan ini, ataupun melalui portal dan grup WhatsApp kita. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi kita pertemuan 11. Kita masuk mengenai bagaimana peranan mikroorganisme dalam pengolahan limbah dan air bersih untuk air minum. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.